Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, saya Nurul Malisa, mahasiswa pertanian dari UNS yang hari ini ditugaskan untuk melakukan penyuluhan di Desa Asri Srimulyo ini. Untuk tema penyuluhan yang diambil itu mengenai pengendalian hama sundep atau beluk. Nah, kenapa dipilih tema itu? Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh sebelumnya, kalau di desa ini pertaniannya, terutama untuk tanaman padi, itu masih banyak yang terserang hama sundep atau beluk itu. Jadi hari ini dilakukan penyuluhan mengenai pengendalian hama sundep. Nah, ini ada pamfletnya nih Mbak, monggo silahkan bisa dibaca dulu. Sembari saya jelaskan juga. Untuk hama penggerek batang padi ini kalau di sini itu kan biasa disebut dengan sundep atau beluk. Itu merupakan hama utama dari tanaman padi yang biasanya itu menyerang di musim pertama tanam, itu di musim rendeng atau di musim tanam kedua, di musim gadu. Nah, hama ini itu menyebabkan kehilangan hasil yang cukup tinggi, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Jadi harus segera diatasi gitu. Nah, untuk serangan dari hama penggerek batang padi ini itu sangat mudah untuk diketahui. Itu dilihat dari kalau ada daun padi itu yang mati atau kering. Nah, itu biasanya disebabkan oleh hama ini. Bisa juga munculnya malai mati yang warnanya putih dan bila ditarik itu gampang terlepas. Nah, hal tersebut itu terjadi karena hama ini itu masuk ke dalam jaringan sistem pembuluh tanam atau ke titik tumbuh tanam itu. Kalau di petani itu biasanya menyebut untuk penggerek batang padi ini itu sundep itu ketika masa vegetatif dan beluk itu ketika saat malainya muncul. Nah, kemunculan dari sundep ini tuh bisa dilihat dari adanya ngengat penggerek di tanaman padi. Kalau biasanya petani itu menyebut ngengat itu namanya klaper nggih Mbah nggih. Nah, ngengat itu nanti akan menempatkan telur di permukaan daun. Nah, nanti kalau misal menetas itu larva akan masuk ke dalam jaringan tumbuh tanaman yang nanti itu akan memakan jaringan batang sehingga batang padi itu mengering dan bisa mati. Nah, kalau untuk jenis penggerek batang padi di Indonesia itu sebenarnya ada 6 jenis Mbak, tapi yang menyerang untuk tanaman padi itu ada 4 jenis. Nah, itu ada penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi bergaris, dan penggerek batang padi merah jambu. Nah, untuk kapan fase rawan dari serangan penggerek batang padi ini? Untuk masa rawan itu ketika masa sebenarnya itu dari awal, tapi dikhawatirkan itu ketika pembentukan malai atau pas masa generatif. Nah, kemudian gimana cara mengendalikan hama penggerek batang padi ini? Untuk cara pengendalian dari penggerek batang padi ini sebenarnya harus dilakukan dari awal Mbak. Dari ketika persemaian itu memang sudah harus dilakukan pengendalian atau pencegahan agar nantinya ketika penyerangan itu tidak berlangsung lama gitu. Kalau misal baru diatasi ketika fase generatif atau sudah muncul malainya, itu nanti sudah tidak efektif atau bisa dikatakan pencegahannya itu sudah terlambat, nanti juga hasilnya tetap akan berkurang. Nah, untuk pengendaliannya itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu pengendalian dengan melakukan pengaturan pola tanam. Nah, ini bisa dilakukan dengan melakukan penanaman serempak di seluruh areal persawahan. Kemudian bisa juga dengan menggilir tanaman padi itu dengan tanaman palawija untuk memutus siklus hidup dari hama penggerek batang padi ini. Kemudian bisa juga dengan melakukan penanaman padi itu ketika populasi jumlah ngengat yang ada di tunggul padi itu menurun. Jadi untuk langkah ini itu perlu dilakukan pengamatan. Jadi ini dilakukan pengamatan terlebih dahulu di tunggul padinya, apakah
jumlah dari ngengat ini sudah berkurang atau belum. Nah, ketika berkurang baru bisa dilakukan tanam. Kemudian cara yang kedua itu dengan pengendalian secara mekanik, itu dengan mengumpulkan telur dari penggerak batang ini di area persemaian yang paling awal tadi, atau bisa juga dengan menangkap ngengat atau kelapernya itu tadi dengan lampu perangkap. Nah, kemudian saat panen itu diusahakan batang padi itu dipotong pangkal batangnya, kemudian dilakukan perendaman di seluruh area lahan itu dengan tinggi 10 cm. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan pengendalian secara hayati. Nah, itu ada pemakaian agensi hayati yang namanya itu natural BVR, Mbak. Nah, dari awal kalau pemakaian natural BVR ini itu dari awal tanam sangat efektif untuk mencegah hama dari sundep ini. Natural BVR ini itu mengandung jamur yang namanya Beauveria bassiana. Nah, ini itu kandungannya ada spora yang mampu mencegah sundep atau beluk dengan tidak mematikan musuh alaminya. Jadi ini aman juga. Ini itu kayak sejenis obat gitu yang dijual di toko pertanian, namanya natural BVR. Nanti untuk pemberiannya itu dengan cara disemprot sekali aja. Nah, nanti hama sundep ini atau penyakit lain itu bisa tercegah dan dikendali. Kemudian selain pemakaian dengan natural BVR, ini bisa dengan penggunaan yang namanya natural glio. Ini kandungannya ada gliocladium dan trichoderma. Kalau pemberiannya ini itu diberikan di awal tanam dengan mencampurkan dengan pupuk kandang atau dengan kompos yang akan diberikan yang sudah matang. Nah, selain dengan pemberian agensi hayati tadi, itu bisa dilakukan dengan pemupukan secara teratur dengan menyeimbangkan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman padi itu, yaitu dengan pemakaian pupuk organik yang dicampur dengan 50% pupuk kimia yang biasa dipakai. Jadi ini tidak menggunakan 100% pupuk kimia, tapi 50% dari pupuk kimia yang biasa digunakan dan ditambah dengan 50% dari pupuk organik. Nah, kemudian untuk cara yang terakhir, apabila hama sundep ini tidak bisa dikendalikan, cara yang terakhir itu baru menggunakan insektisida kimia. Nah, kenapa untuk insektisida kimia ini tuh digunakan paling akhir? Karena penggunaan insektisida kimia itu sebenarnya tidak ramah lingkungan. Ini bisa menyebabkan berbagai polusi, terutama untuk kualitas tanah itu akan sangat mengurangi kualitas tanahnya, yang nantinya juga akan bisa menurunkan kualitas dari produksi. Jadi untuk penggunaan insektisida kimia ini sebagai alternatif terakhir apabila cara-cara yang telah saya sebutkan tadi itu tidak berguna. Nah, mungkin itu Mbak yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Enggak. Oke, kalau gitu saya cukupkan Mbak. Terima kasih atas waktunya. Semoga penyuluhan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.